Chelsea menjamu Brentford pada pekan ke-10 Premier League 2023-2024. Pertandingan ini dilaksanakan di Stamford Bridge Sabtu 28 Oktober 2023. Pada babak pertama, Pochettino tak menurunkan dua pemain andalannya, yakni Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk. Dari menit-menit awal pertandingan, Chelsea terus memberi tekanan demi tekanan kepada Brentford. Beberapa peluang tendangan melengkung Noni Madueke masih mengenai mistar gawang. Cucurella juga gagal mengeksekusi umpan dari Palmer di depan gawang Brentford. Hingga babak pertama usai, skor sementara 0-0 untuk kedua tim. Pada babak kedua, Brentford membuka keunggulan lewat gol Ethan Pinnock pada menit 58. Chelsea tak mampu menembus pertahanan Brentford yang begitu kokoh. Pada menit tambahan waktu, Brentford menambah keunggulan lewat gol Bryan Mbeumo. Hingga babak kedua berakhir skor 2-0 untuk kemenangan Brentford. Pemain Chelsea Mykhailo Mudryk selama ini baru ciptakan 2 gol meski direkrut dengan harga mahal dari Shakhtar Donetsk. Ternyata Mykhailo Mudryk sebagai pemain Chelsea tidak asal-asalan menendang bola ke gawang lawan apabila itu cuma sia-sia. Dan ternyata itu terbukti dari gol Mykhailo Mudryk yang tercipta saat Chelsea melawan Arsenal beberapa waktu lalu. Gol tersebut selama ini menjadi gol kedua Mykhailo Mudryk setelah bergabung dengan Chelsea. Banyak pihak menyebut gol tersebut tercipta karena tidak sengaja. Namun sang pemain membantahnya dan gol itu merupakan hasil usahanya. Ketika itu bola melambung dan tidak jelas apakah itu operan bola atau tendangan ke gawang. Namun ternyata bola masuk ke gawang yang dijaga kiper Arsenal David Raya. Gol tersebut hingga kini menjadi perdebatan apakah ia benar-benar berusaha untuk mencetak gol ataupun tidak. Menurut sang pemain sendiri, itu sebenarnya perpaduan antara umpan silang dan tembakan. Sebelum pertandingan, pelatih kiper kami mengatakan kepada saya untuk melihat kiper mereka karena terkadang dia mencoba membaca sesuatu dan dia bisa saja keluar dari gawangnya. Jadi saya bisa menendangnya, kata Mudryk. Jadi itu adalah sesuatu yang saya ketahui dan saya menyimpannya di kepala saya. Saya melakukan sesuatu di antara umpan silang dan tembakan dan itu adalah keputusan yang bagus dari saya, kata Mudryk. Namun demikian, Mudryk tetap menjadi sosok populer di antara para pendukung Chelsea yang terkesan dengan tekad dan ketangguhannya sehingga golnya menjadi sangat istimewa. Luar biasa rasanya berbagi momen ini dengan para pendukung kami dan khususnya saat melawan Arsenal, lanjut Mudryk. Gol tersebut adalah momen yang spesial bagi seorang Mykhailo Mudryk dan ia sangat menghargai dukungan dari para fans. Sangat berarti bagi saya untuk mencetak gol di Stamford Bridge, terutama karena saya bisa berbagi momen ini dengan mereka, tutup Mykhailo Mudryk. Pemain Manchester United Jadon Sancho dikabarkan menuju Chelsea pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain 23 tahun itu memang sedang disanksi oleh setan merah. Sancho bermasalah di MU sejak laga melawan Arsenal. Dalam laga itu setan merah menelan kekalahan dengan skor 1-3. Sancho tak masuk ke dalam daftar pemain MU yang dibawa ke markas Arsenal. Manajer MU Erik ten Hag menyebut Sancho tidak fit, tapi si pemain membantah hal tersebut. Setelah itu Sancho memberi respon terbuka lewat media sosial. Dia menolak pernyataan sang pelatih Erik ten Hag. Pada prosesnya Sancho menolak untuk meminta maaf kepada Erik ten Hag dan juga MU karena sudah berkoar secara terbuka. Oleh karena itu Manchester United memberi sanksi kepada Sancho dan tak boleh berlatih bersama skuad utama. Menjelang bursa transfer musim dingin, Jadon Sancho dikabarkan akan pergi dari MU. Beberapa klub dikaitkan dengan Sancho, termasuk mantan klubnya Borussia Dortmund. Media Inggris The Sun juga mengabarkan bahwa Sancho juga diincar oleh Chelsea. Penampilan luar biasa Conor Gallagher sepanjang musim ini kian membuat beberapa klub besar tertarik untuk merekrutnya, seperti Liverpool misalnya. Sang pelatih Jurgen Klopp jatuh hati kepada pemain lulusan Cobham ini. Dilaporkan oleh EPL Index, Conor Gallagher bakal didatangkan oleh Jurgen Klopp untuk menambah kedalaman skuad di lini tengah yang bakal ditinggal Thiago Alcantara. Thiago Alcantara sendiri akan habis kontrak pada Juni 2024 mendatang dan rentan diterpa cedera yang membuat rumor ini mendekati kenyataan. Sebagai seorang gelandang, Conor Gallagher terbilang tak produktif dalam urusan gol dan assist, tapi ia adalah pemain dengan tipikal team player. Saat ini tugas Gallagher adalah sebagai pemain yang menghancurkan penguasaan bola lawan dengan kemampuan pressingnya di bawah asuhan Pochettino. Hal ini terbukti dengan catatan bertahannya, di mana ia mampu melepaskan 3,96 tackle plus intercept yang umumnya dibuat di area lawan. Gallagher pun merupakan tipikal gelandang box to box asli di era sepak bola modern ini yang rajin naik turun membantu permainan tim.
Dalam menyerang, dia rata-rata melakukan 2,11 dribble dan sukses melewati lawan sebanyak 118 kali, serta membuat 2,48 shot creating action atau tindakan berbuah tembakan. Kemampuan ini dirasa cocok dengan taktik gegen pressing yang diterapkan oleh Jurgen Klopp di Liverpool, di mana dibutuhkan gelandang pekerja keras yang punya work rate yang sangat tinggi. Chelsea pun tak mau tinggal diam terkait hal ini. Pochettino sebagai pelatih mengatakan jika Gallagher adalah pemain yang hebat dan bekerja keras. Ia merasa jika sang pemain sangat membantu tim sepanjang musim ini. Oleh karena itu, Chelsea tak lama lagi akan segera beri tawaran kontrak baru untuk Gallagher. Jika saya masih tak puas dengan penampilannya, mungkin saya akan memarkir dia, kata Pochettino sambil tertawa bercanda. Untuk musim ini siapa yang tak terbuka melihat penampilannya? Dia adalah pemain yang sangat kuat dan bekerja keras. Saya berharap dia akan terus konsisten untuk tim ini, tutup Pochettino. Chelsea perlahan tapi pasti mulai membaik di musim 2023-2024. Performa ini dinilai Gary Neville masih bisa lebih baik lagi di paruh kedua jika masalah di 3 posisi teratasi. Awal musim ini memang tampak seperti bencana bagi Chelsea. Dari 7 laga pertama di seluruh kompetisi, hanya 2 kemenangan yang diraih. Hasil-hasil positif mulai diraih belakangan ini. Skuad asuhan Pochettino ini belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Apresiasi dilontarkan Neville atas raihan positif Chelsea. Dia kemudian menyarankan ada 3 posisi yang mesti diperbaiki jika ingin segera kompetitif dan bersaing di papan atas klasemen. Posisi pertama yang disinggung Neville adalah penyerang. Posisi ujung tombak bukan hanya masalah di musim ini, tetapi sudah turun-temurun. Ada banyak anggapan soal kutukan penyerang di Chelsea dengan nomor 9. Mau sebagus apapun mereka di klub sebelumnya, performanya akan menurun ketika bergabung dengan Chelsea. Chelsea harus segera membeli pemain baru yang tepat agar masalah di posisi lini depan teratasi. Masalah mereka masih di lini depan, mereka tidak punya penyerang yang mumpuni, cetusnya di tim Talk. Posisi kedua adalah bek tengah. Neville menyinggung soal ketiadaan bek senior di Chelsea yang bisa jadi panutan bagi para pemain muda. Satu-satunya bek tengah senior di Chelsea adalah Thiago Silva. Masalahnya Silva terlalu tua untuk bisa jadi andalan di jantung pertahanan. Masalah berikutnya adalah Thiago Silva. Dia penting bagi tim tetapi dia sudah berusia 39 tahun. Harus ada penggantinya, jelas Neville. Yang terakhir yang jadi masalah di musim lalu adalah kiper. Kedatangan Robert Sanchez ternyata tidak mengatasi persoalan kiper di kubu Chelsea. Sanchez yang didatangkan dari Brighton kini tampil di bawah ekspektasi. Itulah kenapa Neville menyarankan untuk mencari kiper baru lagi. Menurut saya kalau dipikir-pikir Sanchez belum terlihat seperti di Brighton musim lalu, kata Neville mengakhiri. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.